Indonesia memiliki tradisi kuliner yang sangat kaya. Setiap pulaunya memiliki makanan khasnya masing-masing. Kita punya banyak sekali pilihan untuk makan. Mulai dari gado-gado, sate, somai, toprak, bahkan nasi pakai tempe sama kecap aja jadi. Dari semua makanan yang kita sebut tadi, tempe menjadi salah satu makanan yang mendunia. Produk fermentasi ini memiliki nutrisi tinggi, sampai dibilang magic food di luar sana. Kenapa? Ya, karena tempe memiliki jumlah protein yang sama dengan daging sapi. 10 kali lebih mudah dan 3 kali lebih hemat energi untuk diproduksi. Plus, tempe ini enak untuk dimakan dengan apa saja, walaupun cuma dicocol dengan kecap manis. Mau tahu apa kuncinya? Kacang kedelai. Kacang kedelai bisa digunakan sebagai bahan untuk biodegradable plastik, lem kayu, dan tekstil. Selain itu, kacang kedelai juga bisa jadi bahan pembuat lilin. Plus, ampasnya bisa jadi bahan bakar untuk kompor kalian. Kita nggak tahu gimana ceritanya kedelai bisa jadi bahan untuk lilin. Tapi yang jelas, ada 2 jenis kacang kedelai yang tumbuh di Indonesia. Yang pertama, kacang kedelai kuning. Dan satu lagi, kacang kedelai hitam atau khususnya varian yang kita lihat sekarang ini dikenal dengan nama Malika. Gak ada perbedaan yang signifikan sih, tapi ada yang bilang kedelai hitam lebih gurih, makanya lebih sering digunakan untuk kecap. Menurut pakar tempe dari Universitas Gadjah Mada, Mary Astuti, kacang kedelai mulai dikonsumsi orang Indonesia sejak abad ke-12 atau 13. Karena kata kedelai dituliskan lele dalam bahasa Jawa kuno ditemukan dalam kisah Sri Tanjung. Nah, kalian pada tahu nggak? Kedelai kuning yang paling sering kita gunakan sebagai bahan makanan ini banyak yang impor. Pada 2019 diprediksikan permintaan masyarakat Indonesia akan kacang kedelai mencapai 3,7 juta ton per tahun. Sedangkan jumlah produksi kacang kedelai di Indonesia hanya mampu memenuhi 40% dari total permintaan. Nggak cuma kacang kedelai, Indonesia juga mengimpor banyak bahan makanan lainnya. Contohnya nih ya, beras dari Thailand, jagung dari India, gula tebu dari Thailand dan Australia. Hampir semuanya impor. Kenapa? Selain karena produktivitas dan permintaan tidak sebanding, masih banyak banget rintangan yang harus dihadapi oleh petani di Indonesia agar bersaing dan lebih produktif. Kami berhasil menginterview 2 orang petani dari Jawa Tengah dan mendapatkan beberapa masalah yang dialami oleh mereka. Dan yang gila, masing-masing dari masalah pertanian ini saling berhubungan. Yang pertama, lahan. Lahan sekarang mulai menyempit. Pinggiran jalan besar seperti sebelah selatan ini didirikan bangunan rumah. Ini kebetulan dalam mega proyek, lah itu yang paling besar, itu mengurangi daerah produktif pangan. Jadi banyak banget lahan pertanian yang berubah menjadi area industri atau tergeser akibat dari pembangunan, yang berujung berkurangnya produktivitas hasil panen. Yang kedua, petani punya masalah yang serius mengenai regenerasi. Anak-anak muda sekarang punya tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan kebanyakan tidak mau jadi petani karena pekerjaannya dianggap kotor dan tidak menguntungkan. Pada umumnya, anak muda sekarang kebanyakan menjadi petani itu agak malas. Karena anak muda sekarang mencari hasil yang lebih cepat. Saya contohkan kerja di pabrik. Ketiga, petani kita masih menggunakan teknologi dan metode pertanian yang out of date. Contohnya, sesimpel sistem irigasi yang tidak efektif, atau penggunaan bahan kimia yang berlebihan sehingga menyebabkan tanah pertanian menjadi tidak subur. Lahan sawah pertanian ini sudah banyak pengendapan kimia yang di lahan sawah. Suatu contoh, pupuk kimia buat gulma itu. Ini kan bahaya sekali di lahan persawahan. Keempat, dari sisi distribusi, Indonesia itu negara kepulauan. Infrastruktur kita belum merata. Lu bayangin kalau harus ngirim hasil panen dari Sabang ke Merauke, pasti mahal. Gimana tuh cara bersaingnya? Ditambah, konversi lahan pertanian di poin pertama tadi bisa menyebabkan pergeseran cuaca yang cukup ekstrim, sehingga makin sulit diprediksi gitu. Kasus yang paling sering terjadi karena pergeseran cuaca ini adalah curah hujan berlebihan sampai menyebabkan terjadinya banjir yang bikin para petani ini gagal panen. Semuanya berhubungan, men. Pemerintah kita udah mencoba memberikan beberapa solusi dengan berbagai cara. Yang pertama, memberikan insentif kepada petani dalam bentuk bantuan benih. Kedua, pemberian pinjaman kepada petani untuk mengembangkan lahan mereka agar makin produktif. Ketiga, pemerintah melakukan penyuluhan terhadap anak muda akan pertanian melalui instansi perguruan negeri tinggi. Dan yang keempat, pemerintah juga lagi gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Dan masih banyak usaha pemerintah yang kita belum sebut. Dari yang kita sebut ini aja udah bagus banget untuk membantu para petani di Indonesia agar lebih produktif. Tapi cukup nggak sih? Ya enggak bro. Pemerintah udah usaha sampai jungkir balik pun belum cukup kalau stakeholder terbesarnya nggak ikut bantu. Siapa stakeholder terbesarnya? Ya kita, masyarakat Indonesia.
Kita punya banyak cara membantu petani-petani, walaupun pengaruhnya kecil ya. Tapi, kalau lebih dari 250 juta masyarakat Indonesia turut melakukannya, pasti akan berdampak besar. Jadi contoh aja nih ya, belilah produk-produk makanan seperti beras, tahu, tempe, kecap, atau apapun lah yang berasal dari pertanian Indonesia. Katanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana solidaritasnya? Kalian yang katanya muda-muda, pinter, ganteng, cantik, bantu dong para petani ini dengan inovasi ciamik dan teknologi yang bisa membantu para petani meningkatkan produktivitas hasil tani. Atau mungkin mau terjun langsung untuk bertani? Coba bayangin kalau petani udah habis karena nggak ada regenerasi. Mau makan apa Indonesia?